Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai trik cara cepat mengemuk batang atau bonggol kelapa sawit TBM. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya dalam perawatan kelapa sawit, ya, dimana trik cara cepat memperbesar bonggol batang kelapa sawit. Silahkan simak video sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, silahkan bantu dulu dengan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ya di sini saya jalan-jalan atau melihat perkembangan tanaman kelapa sawit saya, ya, dimana pada waktu penanaman, ya teman-teman, di usia yang masih di pulibek teman-teman, ya. Ini usianya masih muda teman-teman, ya. Masih muda, masih kecil, ya. Nah, di sini saya akan berbagi sharing atau bagi pengalaman cara memperbesar batang atau bonggol batang kelapa sawit TBM tanaman belum menghasilkan teman-teman, ya. Nah, di sini usianya masih muda teman-teman. Nah, apa caranya, triknya, ya silahkan disimak prinsip habis. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya pribadi dalam perawatan kelapa sawit di kebun saya sendiri teman-teman, ya. Trik yang pertama teman-teman, ya, cara merawat, ya, supaya perkembangan atau pertumbuhan tanaman kelapa sawit TBM ini biar tumbuh subur dan bonggolnya besar, ya teman-teman. Yang pertama yang kita lakukan adalah tentu adalah perawatan, ya. Yang diutamakan adalah perawatan, ya, betul, perawatan, ya teman-teman. Ya, kalau tidak dirawat, ya, tanaman itu bisa tumbuh kerdil, kurus, kuning teman-teman. Ya, itulah yang dinamakan kalau tidak terawat sama kita, ya teman-teman, ya. Kalau terawat teman-teman, ya hasilnya sangat menyenangkan bagi kita sendiri teman-teman. Jadi kita kalau melihat perkembangan pertumbuhan batang kelapa sawit atau pertumbuhannya sangat senang kita melihatnya kalau kita merawatnya dengan sungguh-sungguh teman-teman, ya. Trik yang pertama teman-teman, ya, pada waktu kita memindah tanaman bibit dari polybag ke media lahan, tentu kita merawat atau menebas piringan kelapa sawit teman-teman, ya. Tidak ada sabat atau gulma-gulma yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit. Kalau banyak sabat teman-teman, jadi tanaman kita itu bisa kurus, kuning, kerdil teman-teman, ya. Yang pertama kita lakukan adalah pemberian pupuk dasar teman-teman, ya, pupuk tanam, ya. Yang kita kasih itu pupuk dolomit teman-teman, ya, itu untuk menurunkan pH tanah, ya teman-teman, ya. Itu harus kita lakukan, ya, menggunakan pupuk tanam sebelum kita memindah ke media lahan. Pada waktu kita memindah dari polybag ke media lahan, kita memberi pupuk dolomit ke lubang pada waktu kita menanam kelapa sawit kita, ya teman-teman. Kita jadi gitu teman-teman. Yang pertama, yang selanjutnya teman-teman adalah perawatan, ya, penebasan piringan pada tanaman kelapa sawit kita teman-teman, ya. Itu yang saya bilang awal tadi, ya, itu harus benar, ya, perawatan yang diutamakan, ya. Kalau tidak dirawat, tanaman kita bisa tumbuh kerdil dan tidak cepat besar teman-teman, ya. Jadi begitu teman-teman, ya, jadi lakukan pembersihan dengan penebasan, dengan membuat piringan dari pangkal atau ke ujung daun
tanaman kelapa sawit teman-teman. Jadi itu ya, kita membersihkan supaya ya pada waktu kita memberi pupuk ya teman-teman, atau nutrisi pada tanaman kita ini diserapi dengan efektif dan maksimal oleh tanaman kita itu sendiri teman-teman ya. Jadi selanjutnya teman-teman yang kita lakukan adalah ya, kita harus ya tanaman seperti ini teman-teman diusahakan tidak memotong pelepah yang belum saatnya kita atau menunas ya batang atau pelepah tanaman kelapa sawit ya. Jadi kalau di usia seperti ini teman-teman jangan lakukan ya, pemotongan atau penunasan pelepah, karena ini ya kunci daripada ya buah nanti teman-teman ke depannya. Jadi kalau kita memotong atau memangkas tanaman yang di usia seperti ini teman-teman, itu bisa berefek ya fatal nanti teman-teman ya, bisa tanaman kita itu bisa kecil batangnya ya. Jadi yang para petani yang dimaukan tanaman itu buahnya besar ya, jadi dari bonggol atau bobot batang kelapa sawit kita teman-teman ya. Jadi ya kita usahakan jaga ya pelepah supaya ya batangnya nanti bisa besar ya. Kalau batangnya besar teman-teman ya, bonggolnya besar, buahnya pasti akan besar juga teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman, diusahakan dilarang atau memotong pelepah-pelepah yang masih kecil seperti ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Trik yang pertama teman-teman, diusahakan tidak memotong pelepah di usia seperti ini. Jadi trik yang keempat teman-teman ya, lakukan pemupukan dengan rutin, tepat waktu dan tepat dosis. Jadi ini diibaratkan teman-teman ya, diibaratkan teman-teman tanaman ini ya sebagai apa ya, ya kita sebagai manusia teman-teman. Contohnya teman-teman ya, kalau kita sering makan ya tepat waktu kita makan ya, jadi tubuh kita juga akan gemuk besar teman-teman ya. Jadi seperti ini hal juga tanaman seperti ini teman-teman ya, kalau kita memberi pupuk sesuai dosis tepat waktu, jadi tanaman ini bisa tumbuh subur dan cepat besar. Jadi begitu ya teman-teman sekiranya. Jadi buat teman-teman yang baru merintis atau baru berkebun kelapa sawit, semoga hadirnya video saya kali ini bisa termotivasi buat teman-teman ya, supaya ya, berbudidaya kebun kelapa sawit ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman video yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula. Semoga sukses dalam berkebun kelapa sawit, tetap semangat untuk berkebun kelapa sawitnya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tandan Baduri.